Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ya, kekalahan menghadapi Everton ini menurut gue masih terasa menyesakkan ya bagi fans Manchester United. Mungkin yang jelas bagi gue nih masih menyesakkan. Kenapa? Karena bayangkan ya, Manchester United ini ada peluang untuk bisa setidaknya naik ke 5 besar, membuat gap jarak dengan pesaing-pesaingnya untuk bisa mendapatkan eh, tiket Eropa ya. Sekaligus juga melanjutkan tren positif. Mereka menurut gue punya bekal ataupun modal yang luar biasa. Mereka bermain di kandang, mereka tidak terkalahkan di 5 pertandingan, dan ya memasuki pertandingan pun setelah 30 menit lawannya ini bermain dengan 10 pemain. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka kebobolan dan mereka bahkan tidak mampu mencetak gol sama sekali menghadapi Everton. Di babak kedua tanpa gol, dan hasil yang mengejutkan sekaligus juga menurut gue memalukan ya bagi Manchester United. Gue sudah bikin reviewnya, membahas rating pemain, apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim di video kali ini. Gue ingin membahas setidaknya ada 5 poin ya setelah gue perhatikan lagi apa yang terjadi di pertandingan tersebut, bagaimana reaksi-reaksi di media dan juga sosial media hari ini. Gue mencapai ke sebuah kesimpulan sementara bahwa karena hasilnya sangat buruk sekali dan juga bagaimana Manchester United bermain jelek ya menurut gue secara total, ini bukan lagi soal masalah si A tampil jelek, si B tampil jelek, harusnya si A tidak di sini, seharusnya si B tidak di situ. Hal-hal individu-individu menurut gue sekali lagi cara dengan amatiran ya, nampaknya bukan menjadi faktor yang utama gitu ya. Sorry. Gue lebih melihat bagaimana secara kesatuan, secara squad ya, memang Manchester United ini bermasalah di pertandingan menghadapi Everton. Nah, di situ gue ada 5 poin yang akan gue bahas di video kali ini tentang kekalahan menghadapi Everton di Old Trafford kemarin itu ya. Oke, langsung saja. Nomor 1, kualitas kedalaman squad. Berubah komposisi dan ada posisi yang tidak sama, lalu berubah kualitas permainan secara kolektif. Ya, kita lihat bagaimana Manchester United ini kan ya ada beberapa pemain yang absen ya kan. Benjamin Sesko misalnya, Matheus Cunha, lalu ada rotasi posisi yang dilakukan oleh Ruben Amorim, starting 11 ya, di mana seakan-akan itu tidak jalan. Dan apakah memang misalnya ya Ahmad tidak cocok dimainkan di gelandang serang sebelah kiri, Mazraoui tidak bisa bermain di wingback sebelah kanan? Gue berpikir kok sebenarnya secara individu mereka punya kapasitas itu, tapi secara kolektif ya, secara squad tidak mendukung. Di samping juga individu-individu yang ada, terutama di babak pertama, nampak bermain sendiri-sendiri, tidak menjadi satu kesatuan. Sepak bola adalah permainan tim. Dan Manchester United menurut gue ya tidak menunjukkan permainan secara tim yang baik, terutama di babak pertama. Sehingga ya akhirnya mereka yang justru unggul jumlah pemain ketinggalan duluan ya di babak pertama, dan juga di babak kedua mereka gagal untuk bermain kreatif. Tapi sekali lagi menurut gue adalah kualitas dari kedalaman skuad. Jadi pemain-pemain juga yang menggantikan pemain yang absen misalnya ini tidak cukup oke menurut gue ya untuk bisa menunjang kolektivitas permainan di atas lapangan. Dan menurut gue ya ini hal yang harus diperbaiki. Lalu nomor 2, bagaimana juga konsistensi dalam menyambung tren yang positif ini tidak bagus. Bayangkan Manchester United sebelumnya 5 pertandingan tidak terkalahkan, lalu ada jeda internasional, dan setelah jeda internasional ini pemain kembali, terasa berbeda sekali. Pemain-pemain yang sebelum jeda internasional mereka tampil luar biasa, mereka tampil bagus, tapi justru setelah jeda internasional ini mereka tidak tampil maksimal. Padahal ya mereka bermain di jadwal yang terakhir ya kan, di weekdays kemarin ini. Seharusnya secara fisik ya mereka punya waktu istirahat yang lebih panjang. Tapi yang gue pikirkan atau yang gue asumsikan ini bukan soal masalah fisik, ini soal masalah karakter, mentalitas. Apakah mereka sudah puas dengan 5
5 pertandingan tanpa kekalahan ya. Lalu mungkin mereka terlalu di atas angin karena menjadi unggulan di pertandingan menghadapi Everton. Mereka melihat bahwa mereka ada peluang dan mungkin peluang itu akan didapat dengan mudah. Melihat perjalanan sejauh ini Everton maupun juga Manchester United, mereka tampil di kandang sendiri, hal-hal yang mungkin bisa jadi yang membuat mereka ini menyepelekan, menurut gue seperti itu. Tapi yang jelas ya, bagaimana setelah jeda internasional, gue melihat ada gap di sana dari permainan kolektif Manchester United. Dan ini tidak bisa. Kalau Manchester United ingin menjadi tim papan atas, ya mereka harus konsisten. Mau ada jeda di tengah-tengah kompetisi, setelahnya ya mereka harus tetap bisa tampil dengan karakter yang sama-sama kuat seperti mereka tunjukkan sebelum jeda internasional itu ya. Lalu nomor 3, fokus lini belakang dan juga lini depan masih sama. Koordinasi sesaat ini bisa kacau dan lalu terhukum ketika Manchester United ini hilang konsentrasinya. Ya, ini sudah terjadi sering kali ya di musim ini, dan kemarin ketika menghadapi Everton pun juga seperti itu. Bagaimana Everton melalui aksi individu pemain Manchester United seperti tidak tahu harus melakukan apa, memberikan space shooting dan bisa dieksekusi dengan baik. Dan ini kan terjadi sebenarnya hanya dengan sesaat ya periode ini, dan Manchester United lagi-lagi menurut gua hilang konsentrasi di lini belakang, dan Premier League tidak bisa seperti itu. Di sisi lain, lini depan Manchester United juga kembali lagi nih ke problem sebelumnya. Bagaimana efisiensi, bagaimana Manchester United ini ada 21 shots tapi hanya 7 yang on target. Bayangkan ya, efisiensi. Dan menurut gua efisiensi inilah yang menjadi pembeda antara Everton dan juga Manchester United di pertandingan kemarin. Everton tidak banyak peluang tapi mereka efisien dalam memanfaatkan satu momentum tersebut, dan akhirnya mereka yang mampu mengambil 3 poin. Sementara Manchester United 21 total shots tidak bisa dimanfaatkan. Ini menjadi PR yang masih harus diselesaikan. Lalu nomor 4 ya, bagaimana gue melihat juga mental dan karakter ini belum jadi. Belum jadi apa maksudnya? Belum menunjukkan mental karakter tim papan atas. Seperti gue singgung di awal ya, Manchester United datang ke pertandingan ini ada peluang untuk bisa naik ke papan atas. Lawan bermain dengan 10 pemain. Mereka bermain di kandang, tapi justru peluang ini lepas. Mereka terdominasi. Manchester United second ball, lalu fighting spiritnya, bagaimana pemain berjuang untuk memenangkan duel-duel ini juga dikeluhkan oleh Ruben Amorim ya kan di konferensi pers kemarin. Dan menurut gue ini adalah tentang mental dan juga karakter konsistensi dari mental dan juga karakter. Gue tidak bilang tidak ada sepanjang musim ini. Oh, jangan salah. Ini menurut gue terlalu berlebihan kalau dikatakan wah Manchester United tidak ada mental, tidak ada karakter. No, mereka sudah tunjukkan bagaimana mereka bisa menang di Anfield ya kan. Bagaimana mereka bisa menang menghadapi Chelsea. Dan pertandingan-pertandingan lain yang berakhir baik bagi Manchester United, termasuk juga di 2 pertandingan tandang menghadapi Nottingham Forest dan juga menghadapi Tottenham Hotspur. Ini tidak terlihat secara konsisten ketika menghadapi Everton ya, fighting spiritnya, mental dan juga karakternya. Dan menurut gue inilah pembeda tim papan atas dan tim papan tengah sebenarnya. Dan ya gue pikir memang Manchester United harus memperbaiki karakternya, dan ini kan bukan hal yang bisa diperbaiki dengan singkat, dengan cepat, hanya di Carrington saja. Ini merupakan sebuah mungkin sesuatu yang menyeluruh, yang melekat kepada klub. Lalu nomor 5 atau poin yang terakhir ya, beberapa sektor mungkin belum ditempati oleh pemain yang terbaik. Gue melihat salah satu contohnya adalah bagaimana gelandang pendamping Bruno Fernandes di lini tengah ya. Lalu ya misalnya ketika Casemiro ditarik dan digantikan oleh Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes justru harus mengcover area yang lebih luas, sementara peran dari Kobbie Mainoo terlihat nampak sedikit tidak jelas ya di atas lapangan. Dia tidak memiliki shoots, dia tidak memiliki umpan-umpan yang membahayakan misalnya. Jadi tidak jelas fungsinya, dan dari situ gue berpikir seharusnya tugas ini ada pada Bruno Fernandes, tapi dengan ditariknya Casemiro, maka tugas untuk mengcover area tengah sampai dengan ke belakang menjadi kewajiban dari Bruno Fernandes. Dan ini membuat menurut gue akhirnya kreativitas yang menjadi
andalan dari seorang Bruno Fernandes ini tidak muncul secara besar di pertandingan tadi, terutama ketika Everton tampil 10 pemain ya di babak kedua. Lalu juga bagaimana posisi wingback kanan, kiri, dan juga penyerang untuk pelapis Benjamin Sesko, menurut gue ada banyak hal yang harus diperbaiki. Nah, belum ditempati oleh pemain terbaik bukan berarti lalu Manchester United harus mendatangkan pemain-pemain baru. Karena mendatangkan pemain baru juga ada prosesnya sendiri, proses transfer, lalu setelahnya ketika datang proses adaptasi dan lain-lain. Maksud gue adalah, ya ini salah satu solusinya juga bisa bagaimana tim kepelatihan ya memaksimalkan lagi pemain-pemain yang sudah ada. Ada beberapa pemain menurut gue yang memang di kesempatan sebelumnya ini tidak tampil dengan menit bermain yang tinggi. Joshua Zirkzee salah satunya. Lalu bagaimana dengan Dorgu juga ya, di beberapa pertandingan dia digantikan oleh Diogo Dalot. Lalu bagaimana juga kesempatan dari seorang Mazraoui yang musim ini tampil agak sedikit belakangan ya kan, karena dia sempat mengalami absen di awal-awal kompetisi ini. Sehingga mungkin ada masalah adaptasi bagaimana mereka ini bisa masuk ke sistem ini ya dengan pemain-pemain yang lain. Ini mungkin ada sedikit kendala menurut gue, dan itu harus diperbaiki. Bagaimanapun juga gue melihat sepak bola ini adalah sebuah permainan tim ya, dengan tentu saja dukungan dari kualitas-kualitas individu yang ada, tapi ada timbal balik begitu. Artinya ketika ada ada seorang individu yang tampil tidak maksimal akan mempengaruhi juga kemampuan kolektif keseluruhan. Tapi di sisi lain juga ketika kemampuan kolektif secara keseluruhan ini tidak bagus, ya ini juga akan mempengaruhi di sisi lain bagaimana peran-peran ya dari masing-masing individu misalnya akhirnya tidak terlihat. Dan ini gue lihat juga di pertandingan kemarin menghadapi Everton, misalnya Ahmad juga menurut gue tampil bagus, cukup oke, tapi karena rekan-rekan yang lain secara mayoritas kolektif tidak tampil maksimal, jadi peran dia pun juga tidak terlihat apa ya, terlihat dengan kapasitas yang jauh lebih tinggi lagi. Menurut gue seperti itu. Jadi itu tadi Sobat Football United ya, 5 poin secara ringan amatiran yang menurut gue kenapa akhirnya Manchester United ini kalah. Tentu saja akan ada banyak alasan-alasan lainnya ya, tapi secara ringan amatiran kalau gue rangkum ada di 5 poin tersebut. Di sisi lain ini menunjukkan juga ya bagaimana memang Manchester United ini, kita atau gue lah secara ringan amatiran memang benar-benar harus mengatur ekspektasi di musim ini ya, karena Manchester United nampaknya juga masih terus dinamikanya masih naik turun lah ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Sebelum gue akhiri video ini, kelima poin tadi ya, ini sebenarnya permasalahan dari mayoritas menurut gue dalam tanda kutip tim-tim papan tengah. Secara tidak langsung ya memang inilah posisi Manchester United saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.